Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pagi kita lanjutkan, masih seputar sosok Nabi Muhammad SAW. Pak Kiai, saya pernah melihat ya, ada satu kondisi misalnya, ada misalnya satu majelis yang kemudian di dalam majelis itu membawa bagian tubuh baginda Rasulullah SAW, misalnya rambutnya atau mungkin apa yang pernah beliau pakai begitu. Yang jadi pertanyaan saya, kadang-kadang saya berpikir, itu apakah betul ya memang bagian tubuh dari baginda Rasulullah yang memang masih ada? Kan memang beberapa kali kita melihat kalau apalagi di media sosial ya, misalnya dibawa dari satu negara ke negara yang lain dengan penjagaan yang luar biasa begitu. Bagaimana kita harus menyikapi hal ini? Ya, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu jasadnya tidak dimakan bumi. Iya. Umatnya itu. Iya, iya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Maka seluruh Nabi dan Rasul itu tidak akan usang dan tidak akan sirna, apalagi dimakan belatung, itu tidak mungkin. Dan banyak sekali ya sejarah yang menceritakan, yang membuktikan secara faktual orang-orang yang digali sekian puluh tahun tapi masih utuh. Jadi kalau seandainya itu rambutnya Nabi itu di Turki, di museum, kemudian Zulfaqar, apa itu pedangnya, maka orang-orang meyakininya itu memang benar karena memang tasalsulnya terpelihara. Hadisnya Nabi saja itu ya sampai diklasifikasi yang mutawatir, yang ahad, yang masyhur, yang sahih, yang hasan, yang dhaif, itu dari lantaran orang-orang Indonesia itu, orang-orang Muslim itu secara ketat ya menseleksi hadis-hadis itu. Begitu juga dengan benda-bendanya. Nah, sekarang kita komparasi itu begini. Nabi itu salah satu pengobatannya itu berbekam. Iya, betul. Nah, berbekam. Setelah berbekam itu darah Rasul itu ditaruh wadah kira-kira. Kemudian dia bilang, ini bagi orang yang suka berbekam. Dia bilang, dia panggil, ya Abdullah, Abdullah sini. Gitu. Da' hadzadam fi makanin la yura ahad. Bawa ini, simpen, taruh di pendem di tempat yang nggak bisa dilihat oleh siapapun. Karena ya ini darah, gitu ya, darah kotor gitu. Sama sahabat Nabi ini puter sono kemari, mana ada tempat yang tidak terlihat. Ya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, jadi para pemirsa bila ingin otentitas bisa lihat hadis ini yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi ini dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Karena kesulitan darah itu diminum dia. Karena kalau disuruh taruh di tempat yang tidak terlihat, yang paling amat perut dia. Minum. Dan ini perlakuan sikap dari dasar rasa cinta. Betapapun suaminya Mbak Mila tidak akan merasa jijik karena tertutup oleh cinta. Apapun bagaimanapun. Akhirnya ketika selesai ditanya, ya Abdullah khalas? Dia bilang khalas. Selesai kata gitu. Ya. Tapi Nabi curiga sama dia. Masya Allah ya. Alan tatashrab. Apa kau minum? Karena Nabi curiga kok kayaknya senyum-senyum gitu. Ada yang nggak beres nih gitu ya. Naam ashrab ya Rasulullah. Betul aku minum katanya. Fa innahu haram. Darah itu najis, darah itu haram. Walakin kata Nabi, tubuhmu tidak akan termakan oleh api neraka. Karena di dalam tubuhmu itu ada darah. Nah, kalau orang saja ke bawah, apalagi kapasitasnya. Rambut sekian 15 abad, itu sulit ya kalau mau di pembuktiannya itu. Tetapi periwayat-periwayat hadis itu dengan metodologi yang dia lakukan secara ketat gitu, maka kita layak juga untuk percaya. Karena mereka tidak akan melakukan ya kecurangan, apalagi untuk atas nama Nabi Muhammad. Sebab kalau dia mengatasnamakan Nabi Muhammad, dia falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mamanya dia bilang ini punya Nabi padahal bukan gitu. Ini
penjelasan Nabi bukan. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempatnya di neraka. Ya, jadi yakin. Jadi gitu. yakin ya. Tapi bagaimana sikap kita itu seperti apa Pak Kiai? Apakah memang ya karena itu bagian dari, pasti kalau kita percaya itu bagian dari baginda ya, sosok baginda Rasulullah gitu ya. Ya. Rasanya kan ya sayang gitu, ingin ngejaga gitu ya. Nah, kalau kita atau boleh ya sudah bersikap biasa aja atau baiknya bagaimana? Nggak bisa, Mbak Milanya yang nggak bisa. Jadi kalau kita masuk ke Raudhah, kemudian kita mau keluar itu harus lewat makam Rasulullah. Kita menengok, kemudian kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, itu udah nggak kuat. Iya. Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya khataman nabiyyin. Udah nggak kuat. Itu kita sambil lewat karena memang askarnya galak, kayak sambil jalan kan sambil gitu ngusir soalnya. Ketika kita lihat rambut, ketika lihat peninggalannya itu, karena dia yang membasahi bibir kita nama itu, maka secara otomatis itu tarikannya itu berbeda. Iya, betul. Apalagi kita membayangkan ini misalnya pedang, ini pedang yang dulu Rasulullah pegang. Iya. Ini rambut milik Rasulullah begitu ya, Masya Allah sih. Iya, itu mengapa itu semua ditutup dalam kaca dan rencananya kan nanti di Indonesia juga akan ada museum Nabi Muhammad. Jadi ada replika-replika yang sedemikian rupa itu dalam rangka mengagumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti di Indonesia akan ada. Ya. Kita tunggu bersama ya. Bagian dari kecintaan kita pada baginda Rasulullah SAW. Pak Kiai, ini pertanyaan terakhir nih. Adakah fidyah pengganti sholat? Karena ternyata juga dilakukan juga ya oleh beberapa kalangan ya, beberapa orang ya. Beranggapan seperti itu. Kalau pertanyaannya itu maka tidak semua mazhab sependapat. Imam Malik, Imam Ahmad menolak pendapat itu. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan ada. Dan cirinya mazhab Imam Abu Hanifah itu lebih dominan kepada rasio. Dengan cara mengkias. Kalau orang meninggal, faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Orang yang sakit, orang yang bepergian tidak berpuasa, meninggalkan puasa, maka dia bayar yang lain. Maka sholat pun boleh diqadha. Nah, kemudian tentang fidyah itu tadi, di dalam mazhab Abu Hanifah ya dikatakan nilai sholat itu, satu sholat itu nilainya sama dengan 1 hari dalam berpuasa. Nah, ketika fafidyatu ta'amu miskin, membayar fidyah kepada orang miskin itu bukan cuma untuk puasa, untuk sholat juga. Dengan cara mengkias, artinya menginterpretasi makna gitu. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ada kitab namanya Hasyiah I'anatut Thalibin. Imam Ad-Dimyati mengatakan nggak ada. Ya, tidak ada fidyah. Jadi orang yang meninggalkan sholat, kemudian dia meninggal, fala fidyata, tidak ada fidyah baginya, fala qada'a, dan juga nggak bisa diqadha oleh anak keturunannya. Itu menurut mazhab Syafi'i, menurut pendapat Imam Ad-Dimyati. Tetapi di luar Imam Ad-Dimyati, di dalam kitab yang sama dinukil oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari itu banyak yang berpendapat mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi umpamanya ibu kita meninggal di bulan suci Ramadan, maka kita bisa mengqadha sholatnya. Anaknya, cucunya bisa mengqadha. Kalau saja dia tidak mau mengqadha, maka dia boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Karena dikias satu sholat itu sama dengan satu hari puasa. Jadi tinggal dikalikan aja ya. Iya. Tinggal berapa. Tapi baiknya mengikuti yang mana ya Pak Kiai? Yang paling bagus kita lihat kondisi kita. Artinya kalau kita lihat keluarga kita memang orang yang berilmu, orang ibu bapak kita orang yang menjaga ibadahnya, maka kita sedekah saja untuk atas nama beliau. Karena ada hadis mengatakan ya Ali tasaddaq ala mautakum. Hai Ali, bersedekahlah untuk atas nama orang-orang yang kau cintai. Tapi pada kapasitas lain kan ada orang tua yang menengah ke bawah dalam pengertian agama. Ikuti saja karena di dalam dua mazhab
Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i ada pendapat yang semacam itu. Dan para pemirsa bisa dinukil di dalam I'anatut Talibin. Oke, jadi tergantung situasi dan kondisi, konteksnya seperti apa. Toh kalau misalnya tadi, misalnya Pak Kiai, mungkin ada orang tua kita yang sudah meninggal dan kita ingin bersedekah atas namanya, itu menjadi catatan. Iya. Pahala juga ya Pak Kiai ya. Betul. Nah itu Masya Allah ya. Jadi insya Allah jadi amal jariah juga. Ini Masya Allah nih pembahasannya. Tapi Pak Kiai kita harus berpisah karena waktunya terbatas. Ini Masya Allah, terima kasih atas ilmunya hari ini Pak Kiai. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita hari ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahman dan juga Kiai Haji Haris Saka undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.